Presiden Joko Widodo memperingatkan bahwa kenaikan harga pangan tak terbendung. Hal ini dipicu oleh melambungnya harga komoditas energi seperti minyak dunia. Jokowi pun menyebut meroketnya harga minyak global sulit diatasi karena banyaknya sentimen yang memicu kenaikan tersebut, seperti disrupsi kronis akibat revolusi industri 4.0, pemulihan pasca pandemi, dan perang antara Rusia-Ukraina. Kenaikan harga pangan bisa semakin signifikan terasa di tanah air, apalagi menjelang bulan Ramadan. Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional per Senin 14 Maret 2022, harga komoditas gula pasir, daging ayam, hingga daging sapi mengalami kenaikan. Sementara harga cabai rawit turun 1,31%. Meski begitu masih di kisaran di atas Rp70.000 per kilogram. Presiden Joko Widodo menggelar prosesi di titik nol Ibu Kota Negara Nusantara IKN. Prosesi itu sekaligus menandakan pembangunan IKN akan segera dimulai. Presiden Jokowi meyakini kolaborasi para pihak mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, swasta, dan seluruh masyarakat akan sangat membantu terwujudnya pembangunan IKN. Secara keseluruhan pembangunan IKN diproyeksi akan memakan waktu sekitar 23 tahun dengan total biaya mencapai Rp500 triliun. Pertalite rupanya menjadi BBM yang paling banyak dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Berdasarkan data dari Kementerian SDM, konsumsi Pertalite terus menanjak dalam 5 tahun terakhir, di mana anomali hanya terjadi di tahun 2020 disebabkan merebaknya pandemi COVID-19 yang menuntut pembatasan mobilisasi warga. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerjasama Kementerian SDM Agung Pribadi mengatakan konsumsi BBM Pertalite di sepanjang 2021 bahkan setara hampir 80% konsumsi BBM nasional. Untuk itu, pemerintah tetap menjaga harga Pertalite agar masih dalam harga keekonomian masyarakat, meski harga minyak global masih saja betah di atas $100 AS per barel. Harga tiket pesawat ke Lombok melonjak jelang penyelenggaraan MotoGP Pertamina Grand Prix of Indonesia yang digelar pada 18 hingga 20 Maret. Saat ini harga tiket menuju Bandara Internasional Lombok dari Soekarno-Hatta Cengkareng mencapai Rp1 juta lebih. Bahkan tiket termurah yang disediakan berada di kisaran Rp1,30 juta. Sementara jika dipantau dari hari biasa, harga tiket untuk rute yang sama dapat diperoleh dengan harga rata-rata Rp500.000. Sekretaris Jenderal Indonesia National Air Carrier atau INACA, Bayu Sutanto menyatakan kenaikan tersebut normal karena penentuan harga tiket cukup dinamis tergantung permintaan, apalagi event MotoGP Mandalika tidak hanya menaikkan permintaan tiket rute Jakarta-Lombok, melainkan juga Bali-Lombok. Khusus untuk rute Denpasar Lombok, pemerintah pun telah memutuskan untuk menetapkan biaya tambahan tarif penumpang pelayanan kelas ekonomi angkutan udara niaga selama kegiatan MotoGP 2022 di Mandalika. Besaran tambahan biaya yang ditetapkan untuk tipe pesawat jet sebesar Rp323.000, sedangkan tipe pesawat propeller yang lebih dari 30 tempat duduk mencapai Rp435.000. Rusia terancam gagal membayar utang luar negerinya setelah sanksi dari berbagai negara menerpa negeri beruang merah tersebut atas invasinya ke Ukraina. Pasalnya, operasi Moskow di Ukraina telah memutus Rusia dari rantai penting pasar keuangan global yang dapat memicu krisis ekonomi terburuknya sejak jatuhnya Uni Soviet pada 1991. Pasalnya, 16 Maret mendatang pemerintah Rusia diperkirakan akan membayar 117 juta US$ atau setara dengan Rp1,68 triliun untuk dua obligasi berdenominasi dolar. Sayangnya pemerintah telah memberikan sinyal ketidaksanggupan dan mengancam akan membayar dalam rubel atau sama saja dengan default. Raksasa energi yang dikelola negara Gazprom dan Rosneft telah melakukan pembayaran obligasi internasional dalam beberapa hari terakhir dan sekitar $200 miliar US dari cadangan devisa pemerintah yang tidak terkena sanksi. Namun jumlah ini masih jauh dari harapan. Dampak perang sebelum selesai, Bank Sentral Rusia dijadwalkan bertemu pada hari Jumat setelah menaikkan suku bunga lebih dari 2 kali lipat menjadi 20% serta menerapkan kontrol yang luas akan valuta asing untuk mencegah krisis keuangan besar-besaran. Bank investasi barat seperti JP Morgan memperkirakan ekonomi negara pimpinan Vladimir Putin ini akan jatuh 7% tahun ini karena kombinasi kekhawatiran domestik dan sanksi global yang dijatuhkan kepada Moskow.